yang kedua adalah setengah akal, yang ketiga adalah orang yang berakal. Kalau orang yang kurang akal adalah golongan orang-orang awam yang bodoh, ibadatnya bodoh, ketaatannya bodoh, dalam hidupnya bodoh. Itu orang yang kurang akal. Kemudian belajar dengan pengetahuan-pengetahuan itu untuk mendapatkan pemahaman, akhirnya mengetahui di sisi mana yang dibolehkan dan di sisi mana yang tidak dibolehkan, dan ada batas-batasan larangan-larangan, yang mana larangan itu adalah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka hanya terbatas setengah akal, bahkan memiliki pangkat dan titel profesor, doktor, insinyur, bahkan memiliki dari semua ilmiah, tetapi tidak taat kepada Allah Ta'ala, tidak berguna ilmu pengetahuan itu. Begitu pula orang yang rajin dalam ibadahnya, tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara mendekat dan mendekat kepada Allah Ta'ala, berarti dia sia-sia di dalam hidupnya, karena jelas mereka telah dimiliki, dikuasai, digenggam oleh hawa nafsunya. Maka dengan demikian, bagi yang setengah akal itu adalah orang-orang yang takwa. Kemuliaan bisa diraih, kemuliaan itu bisa ditempuh dengan takwa, bukan pandai atau pintar. Tetapi dengan ketakwaan itulah setengah akal. Pendidikan semuanya diraih dengan takwanya, kemuliaan dengan takwanya. Maka jangan bicara pangkat kalau tidak punya sekolah atau pendidikan, dan jangan bicara jabatan kalau kita tidak memiliki pangkat. Itu hidup di dunia. Di dunia terbatas pendidikan, pangkat, jabatan, kedudukan hanya dimiliki di dunia ini. Tapi di Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya kami mengangkat satu derajat bagi orang-orang yang beriman, yang takwa lebih mulia daripada orang-orang yang tidak berilmu. Jadi derajat itulah yang dibicarakan Allah, bukan pendidikan, pangkat dan jabatan dan kedudukan dan titel. Tapi ketakwaan itulah yang diraih kesempurnaannya, derajat diangkat oleh Allah Ta'ala karena memenuhi syarat di dalam hidupnya, yang mengerjakan sholat, berzakat, berzikir, beribadah, amal-amal yang lain, binawafili, dengan menambahkan amalan sunnah-sunnahnya. Maka saya minta kepada para muridun, laki-laki atau perempuan, untuk semakin rajin untuk belajar. Bukan rajin makan dan tidur, bukan rajin dalam malas, tapi rajinlah dalam belajar dan membaca. Kalau tidak belajar dan membaca, niscaya akan buta pengetahuan-pengetahuan itu, kecuali dalam bentuk ibadat yang sangat bodoh. Maka dengan demikian, kebodohan adalah kemiskinan, kebodohan adalah kefakiran, kebodohan adalah keingkaran dan kemurtadan. Maka untuk menghilangkan dari segi kemalasan, maka sedikit-sedikit kita mempelajari ilmu dengan membaca Alkitab, baik tafsir, baik hadis, baik Quran, baik ini semua itu masuk di dalam zikrullah. Jadi mengingat Allah bukan hanya menyebut
astagfirullah atau la ilaha illallah saja. Tetapi dengan membuka kitab itu bagian penghantar untuk mengingat Allah. Mengamalkan kitab berarti penghantar untuk mengamalkan kitab. Ada satu riwayat di mana sahabat, ya, sahabat dan Rasulullah SAW ada di sebuah masjid. Dilihat itu ada orang sembahyang, sholat yang lama. Begitu sholat saja, ternyata ada yang berbaring di situ. Iblis mau masuk masjid, ketahuan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kata si iblis, kami tidak masuk ke masjid untuk menggoda orang yang sembahyang itu. Kenapa kamu tidak masuk? Kata Rasulullah. Kenapa kamu ganggu orang yang sholat itu? Tapi kenapa kau tidak melakukannya, tidak jadi? Aku takut sama orang yang tidur itu. Karena orang yang tidur itu waspada, mengingat kepada Allah. Sedangkan orang yang sholat itu dalam kelalaian dan kebodohannya. Aku tidak takut dengan orang yang bodoh di dalam sholatnya, tapi aku takut kepada orang-orang alim itu dalam tidurnya. Karena tidurnya pun ibadah. Yang dikhawatirkan, kalau saat aku menggoda dan mengganggu dan diketahui orang yang sholat itu tadi salah dan keliru, dan aku masuk di dalam gangguannya, maka celakalah aku, karena orang alim tadi akan membenarkan sholat orang bodoh itu, maka rugilah aku menggoda orang yang sholat itu. Maka aku tidak takuti orang-orang yang awam yang bodoh beribadah, tapi aku takut sama orang alim yang tidur tadi. Siapakah orang-orang yang waspada tadi? Innama yasha'u min ibadil ulama, orang-orang yang mengetahui ilmu dalam sholatnya. Maka dengan demikian kedudukan ilmu itu, para hadirin, kedudukannya sangat tinggi dan mulia, dan wajib kita memuliakan orang alim itu, karena Allah Ta'ala memuji kepada orang-orang alim itu. Maka dengan demikian jelas ilmu adalah wajib bagi kita untuk mengetahui dan memahami. Karena ilmu itu bukan sembahyang, ilmu bukan zikir, ilmu bukan puasa, ilmu bukan zakat, ilmu bukan haji, ilmu bukan baca selawat aja, tapi ilmu memahami arti makna dalam arti hidup yang sebenarnya. Maka dengan demikian, sesudah kita mengamalkan, banyak kita mengamalkan selawat, tapi akhlak Rasulullah SAW tidak pernah dijalankan, berarti tidak sesuai konsekuensi selawat itu kepada manusia. Maka dengan demikian jelas zikir memang utama, tapi ada yang lebih utama. Artinya pada saat dimana Nabi kita Muhammad SAW berjalan, begitu melihat bersama sahabat ada sekerumpulan orang di situ, yaitu banyak orang berzikir, berselawat dan memuji kepada Allah Ta'ala, geleng-geleng dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, itulah umatmu yang lagi berzikir. Bagus, kata Rasulullah, bagus, tapi Rasulullah tidak masuk di dalamnya. Kemudian Rasulullah berjalan meneruskan, melihat orang tiga tadi dilewati, sudah dilewati, melihat ada sekelompok manusia, yang mana manusia itu mudzakarah, diskusi dengan ilmu, diskusi dengan pemahaman, dengan riwayat-riwayat dari hadis dan Al-Quran. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu ada kelompok umatmu yang bicarakan mudzakarah, berdiskusi dengan ilmu. Bagus, tapi langsung begitu mengatakan bagus,
Rasulullah masuk di dalamnya, ikut duduk bersama orang-orang majelis ilmu. Jadi yang dikir tadi Rasulullah hanya lewat karena dia belum mengenal ilmu, maka Rasulullah melewati dan mengatakan tetap bagus, tapi ada yang terbagus lagi, yaitu dengan cara mempelajari ilmu dan memahami ilmu. Rasulullah ikut duduk bersamanya. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita tadi juga berselawat dan berzikir, kemudian kita muzakarah, kita mendengarkan tausiah nasihat dari guru, mudah-mudahan itu pemahaman dari ilmu tersebut. Jadi kita mendapatkan satu tadi adalah zikir Allah, yang kedua kita dapatkan majelis ilmunya. Maka tidak disia-siakan kita memborong semua kalimat-kalimat itu. Tapi janganlah merasa puas dengan apa yang kita miliki, kecuali kita selalu ingin menambah ilmu itu, pasti akan dicintai oleh Allah Ta'ala, karena diturunkan 70.000 malaikat yang mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala kita untuk mintakan ampun dosa-dosa kita. Dan kita tidak akan bangkit dari tempat ini apalagi dalam bulan Ramadan, kecuali Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan pembacaan ini kita semuanya mendapatkan fadilah-fadilah dari zikir. Dan saya sarankan mudah-mudahan kita jangan pernah putus membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesudah salat maghrib 10 kali, sesudah salat subuh 10 kali, niscaya pahalanya kita akan diberikan membebaskan dari budak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan demikian juga dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya, yaitu nanti di dalam malam nuzul Quran yang di majelis Talim Al-Munawwarah yang sering dan istiqomah diadakan, kita bikin satu acara besar, yaitu dzikir fida. Dzikir fida ini artinya dzikir penebus, yang mana penebus dosa pada orang tua kita, dosa dari diri kita, dosa dari keluarga kita, yaitu kita mengamalkan surat Al-Ikhlas 100.000 kali, niscaya kedua orang tua kita hidup maupun yang mati, dosanya diampuni seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Begitu pula kita. Maka dengan demikian juga diimbangi dengan sedekah, diimbangi dengan zakat, yang mana kita juga membagi daripada hak orang-orang fakir miskin. Kita sisipkan daripada rezeki kita untuk kepentingan-kepentingan hak Allah, agar sempurna daripada zikir kita, doa kita yang diiringi dengan sedekah tersebut. Bukan fitrah, tapi amal yang mana untuk menghubungkan kepada Allah Ta'ala. 1 rupiah, 2 rupiah kita keluarkan dari kantong kita, atau 1 gelas aqua, merupakan tanda bukti bahwa benar-benar hamba Allah Ta'ala ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan semua keluarga kita ajak, kalau kita bisa baca itu 100.000 1 hari atau 20 hari, mungkin kita tidak ada kesempatan karena saking banyaknya. Kali kalau dzikir fida itu dibaca 1000 kali, yang datang cuma 100. Kalau kita baca yang datang itu 1000, berarti cuma 100 kali. Kalau yang datang 10.000, berarti kita cuma baca 10 kali. Maka dengan demikian, apabila doa itu bersama-sama